Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat semua kan? Tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Bersama Ibu, Ranu Indrati dari SMP Negeri 12 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang listrik statis. Nah, apa saja yang akan dibahas di dalam listrik statis ini? Yang pertama akan kita bahas tentang muatan listrik. Yang kedua, kita akan membahas tentang interaksi antar muatan listrik. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang hubungan antara muatan listrik dengan gaya yang dihasilkan. Mau tahu materi selengkapnya? Ayo kita ikuti pembelajaran hari ini. Sebelum mempelajari konsep listrik statis, kita harus paham dulu tentang konsep atom. Jadi, benda-benda yang ada di sekitar kita itu terdiri dari atom-atom. Sebagai contoh, sebuah benda padat, misalnya kertas, diperlihatkan dengan susunan partikel-partikel zat padat yang sangat rapat. Nah, kalau kita ambil satu partikel zat padat tersebut, maka inilah yang kita sebut dengan atom. Atom itu apa sih? Nah, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur atau zat yang tidak dapat dibagi lagi. Di dalam sebuah atom, ada inti atom dan kulit atom. Nah, muatan listrik ada di mana? Kita tahu bahwa ada 3 muatan listrik yang berada di dalam atom. Yang pertama, muatan listrik positif kita sebut dengan proton. Kedua, muatan listrik netral kita sebut dengan neutron. Dan yang ketiga, muatan listrik negatif kita sebut dengan elektron. Proton dan neutron berada pada inti atom yang letaknya ada di dalam atom. Sedangkan elektron berada di kulit atom yang letaknya ada di luar. Nah, bagian elektron inilah yang dapat bergerak, yang dapat berputar, dan dapat berpindah dari satu kulit atom ke kulit atom yang lain, atau berpindah dari atom satu ke atom yang lain. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk 2 atom helium dan atom litium. Oh iya, model atom seperti contoh, ini adalah model atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr, ilmuwan berkebangsaan Denmark. Ayo, kita lihat dengan atom helium. Atom helium memiliki 2 proton dan 2 neutron yang berada dalam inti atom. Kemudian atom helium ini juga memiliki 2 elektron yang berada pada kulit atom dan berputar-putar mengelilingi inti atom. Nah, karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron yang sama-sama 2, maka dikatakan bahwa atom helium ini bersifat netral. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Ini ada atom litium yang memiliki proton 3 dan neutron 3. Proton dan neutron ini berada pada inti atom. Kemudian dikelilingi oleh elektron yang jumlahnya 3 juga. Sehingga dikatakan bahwa atom litium ini bersifat netral karena apa? Karena memiliki proton dan elektron yang jumlahnya sama. Masih ingat ya, muatan listrik yang bisa bergerak itu adalah muatan negatif atau elektron. Sedangkan proton dan neutron tidak dapat bergerak karena dia berada di dalam inti atom. Nah, sekarang kita lihat untuk ilustrasi selanjutnya. Ini ada atom natrium dan atom klor. Karena elektron ini sangat mudah untuk berpindah tempat dari kulit atom ke kulit atom yang lain atau dari satu atom ke satu atom yang lain, maka diperlihatkan di sini bahwa elektron pada atom natrium berpindah ke atom klor, sehingga bisa dikatakan bahwa atom natrium kehilangan elektron dan natrium menjadi kelebihan proton sehingga bermuatan positif, dan sebaliknya untuk klor
ini karena menerima elektron dari natrium, maka atom klor memiliki kelebihan elektron sehingga atom klor bermuatan negatif. Kalau tadi kita membahas tentang atom, sekarang kita terapkan hal tersebut pada benda. Sekarang kita ambil contoh, sebuah penggaris plastik kita gosok dengan kain wol. Ternyata penggaris tersebut dapat menarik bulu ayam. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ayo, sekarang kita pelajari lebih lanjut ya. Selanjutnya kita bahas tentang cara memberi muatan listrik pada benda. Nah, pada dasarnya semua benda yang ada di bumi ini netral. Artinya apa? Bahwa benda-benda yang ada di bumi ini tersusun atas atom-atom netral. Kita ambil contoh. Penggaris plastik dan kain wol netral. Kemudian kita menggosok penggaris plastik ini dengan kain wol. Setelah digosok beberapa saat, ternyata kedua benda ini akan menjadi bermuatan listrik. Apa muatannya? Penggaris plastik yang digosok dengan kain wol akan bermuatan listrik negatif. Kenapa bisa menjadi negatif? Karena elektron yang berada pada kain wol pindah ke penggaris plastik. Kalau penggaris plastik bermuatan negatif, maka kain wol yang sudah kehilangan elektron akan menjadi bermuatan positif. Yuk, sekarang kita coba dengan percobaan yang lain ya. Kita sediakan sebuah kaca dan sebuah kain sutra. Nah, kemudian kaca ini kita gosok dengan kain sutra. Setelah beberapa saat, apa yang terjadi? Ternyata yang kaca yang tadinya netral digosok dengan kain sutra netral, ternyata kaca berubah menjadi benda yang bermuatan. Muatannya apa? Nah, untuk kaca yang sudah digosok dengan kain sutra, maka kaca akan bermuatan positif. Kenapa bisa bermuatan positif? Karena elektron yang berada di dalam kaca akan berpindah ke kain sutra. Nah, kain sutra yang tadinya netral akan berubah menjadi negatif. Nah, paham kan anak-anak? Lanjut ke materi indikator 2 ya anak-anak, yaitu tentang interaksi antara muatan listrik. Kita akan mempelajari tentang interaksi antar muatan listrik. Pada dasarnya, muatan listrik itu sama dengan manusia. Jadi manusia itu akan lebih tertarik dengan lawan jenis. Demikian juga untuk muatan listrik. Jadi, bentuk dari interaksi muatan listrik ini adalah akan tarik-menarik jika ketemu dengan muatan yang tidak sejenis. Contohnya, tadi kan kita sudah membuat kaca bermuatan positif, ya. Kemudian kita juga sudah menggosok plastik dengan kain wol sehingga bermuatan negatif. Kalau kita dekatkan, karena muatannya tidak sejenis, maka akan ada interaksi tarik-menarik. Jelas ya? Kalau misalkan kita dekatkan dua buah kaca yang sama-sama sudah digosok dengan kain sutra, apa yang terjadi? Nah, ternyata kedua kaca ini akan tolak-menolak. Kenapa bisa tolak-menolak? Karena kedua kaca ini bermuatan sejenis. Karena kita tahu bahwa interaksi dari muatan listrik itu akan tolak-menolak kalau sejenis dan akan tarik-menarik kalau berbeda jenis. Seorang ilmuwan yang pertama kali menyelidiki tentang adanya interaksi muatan listrik adalah Charles Augustin de Coulomb. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan dua buah bola ringan, kemudian diikatkan pada neraca puntir, diberi jarak sebesar R. Ternyata, dari percobaan ini akan timbul gaya. Nah, gaya ini tergantung dari jenis muatannya. Jika muatannya tidak sejenis, maka akan ada gaya tarik-menarik. Sedangkan jika muatannya sejenis, maka akan terjadi gaya tolak. Kemudian jarak antara kedua muatan ini diperbesar menjadi 2 kali. Nah, ternyata gaya yang dihasilkan menjadi 1/4 kali. Sehingga oleh Coulomb disimpulkan menjadi sebuah hukum. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bunyi hukumnya. Apa kesimpulan yang didapat oleh Coulomb? Nah, sekarang kita lihat.
Kesimpulan yang didapatkan oleh Coulomb ini dituangkan dalam sebuah hukum yang disebut dengan hukum Coulomb. Bagaimana bunyinya? Bunyi dari hukum Coulomb adalah besar gaya tarik atau gaya tolak antara muatan listrik sebanding atau berbanding lurus dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan listrik tersebut. Nah, dari hukum ini bisa diturunkan menjadi rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, Q adalah muatan listrik, ada dua, Q1 adalah muatan listrik pertama dan Q2 adalah muatan listrik kedua, yang keduanya mempunyai satuan Coulomb, R adalah jarak dengan satuan M, dan K adalah sebuah tetapan atau konstanta dengan nilai yang tetap yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Nah, untuk memudahkan menghafalkan rumus dari Coulomb ini, maka Ibu kasih kuncinya ya. Jadi dibacanya bahwa gaya Coulomb itu adalah kaki-kakiku dibagi jari-jariku. Paham ya? Untuk memahami perhitungan gaya Coulomb, maka kita sajikan contoh soal berikut ini. Kalian perhatikan ya. Diketahui dua buah muatan listrik masing-masing sebesar 8,1 Coulomb dan 10 Coulomb, terpisah dengan jarak 9 meter. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat, hitunglah berapa besar gaya Coulomb yang terjadi pada kedua muatan listrik tersebut. Mari kita bahas bersama-sama untuk contoh soal yang tadi. Jangan lupa selalu menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui Q1 sama dengan 8,1 Coulomb, Q2 sama dengan 10 Coulomb. R atau jarak antar muatan adalah 9 meter. Sedangkan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Apa yang ditanyakan? Yang ditanya adalah F. Berapakah F-nya? Jawab, kita gunakan rumus kaki-kakiku dibagi jari-jariku. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Kemudian K kita ganti dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Q1 kita ganti dengan 8,1 Coulomb, Q2 kita ganti dengan 10 Coulomb, R kuadrat kita ganti dengan 9 meter kuadrat. Sehingga hasil akhir yang didapatkan 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Karena 81 Coulomb kuadrat bisa dihilangkan dengan 81 meter kuadrat. Angkanya yang kita hilangkan. Jadi besar gaya Coulomb yang terjadi pada kedua muatan adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Paham ya anak-anak? Bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Untuk menajamkan materi tentang listrik statis, maka silakan kalian kerjakan buku siswa, buku bacaan kalian, mulai 192, nomor 2 dan 3. Silakan kamu kerjakan di buku tulis, kemudian kamu kumpulkan ke guru masing-masing. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran